Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Masari dengan NPM 2478267 dari kelas dari 4C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan hands-on paket dasar 627 Investigate Net Operation PKA. Yaitu jadi yang pertama di sini kita sudah disiapkan addressing table sebagai acuan kita untuk konfigurasinya. Di sini ada nama perangkatnya, interface-nya, serta IP address-nya. Kalau di sini ada objektif atau tujuannya. Yang pertama kita akan investigate net operation across the internet. Lalu kita akan investigate net operation across the internet. Lalu yang terakhir kita akan conduct future integration. Lalu yang langsung aja ke part yang pertama, investigate net operation across the intranet ternyata. Jadi kita akan investigasi operation NAT-nya melalui internet. Nah, langkah yang pertama di sini kita akan waiting for the network to converge. Jadi langkah yang pertama di sini kita akan menunggu jaringan konvergen atau konfiguran sini. Kita di sini akan cepatkan dulu. Oke, sudah. Ini dilakukan supaya protokol routing di dalam jaringannya selesai berkonsolidasi ya. Lalu langkah yang kedua kita akan generate an HTTP request from any PC in the central domain. Jadi kita di sini akan membuat HTTP request dari PC domain sentral. Yang pertama kita di sini akan mengubah mode paket tracer dari real time ke simulation. Oke, sudah. Lalu kita di sini akan klik edit filters. Lalu kita di sini hanya memilih HTTP. Hanya HTTP sudah. Ini tidak ada yang kita pilih. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuka web browser dari PC 1. Kita ke desktop. Lalu kita ke HTTP. Nah, di sini kita akan memasukkan domainnya. Contohnya di sini http server PKA. Lalu kita klik go. Lalu kita percepat di sini. Mana tadi? Nah. Ya, kita lihat di sini.
Jadi di sini ada pertanyaan. Server di 1 di 2 klik and then video in the event list, record the source and use IP address. Kenapa dia tidak ini ya? Nah, R2 ini. Nah, jadi di sini step 2C. To what device to the address belong? To what device to this address belong? Nah, jadi di sini source-nya atau asalnya. Sebentar ya. Kenapa di sini tidak mau digeserin ya? Melek banget. D1 D1 ini R2. Coba kita reset simulation dulu. Nah, kita coba ulang dari R1 ini tadi. Sabar. D1 atau nah ini ini ya, kita lihat di sini coba ya. From relay search kita coba lagi ya. R2 R4 S4 dan server S4 R4. Oh, udah. Kenapa sih? S1 kok tidak mau? Kok ada terus pending?
search-nya di sini IP privat ya, punyanya PC1 10.204. Lalu destination-nya 64.100.201 dan pemilik alamatnya search memiliki PC di domain sentral, di sini memiliki branch server. Lalu kita lihat di R2. Nah, ini dia search outbound search-nya public dari IP ini 64.100.103 ini. Lalu outbound-nya mana outbound-nya ini? Kok nambah 201 ya? Dia tidak mau. Kita langsung aja next ke router 2. Kita ke router 2. Passwordnya class. Lalu kita show run. Include all. Nah, 2F click direction forward by the is of R4 record the search and the application address in the bound packet to what device to church address belong. Jadi di sini outbound search-nya ada 64.100.103, lalu outbound destination-nya 64.100.131. Berarti alamatnya search berasal dari R2 pool. Destinasi milik branch PKA. Coba kita lihat PKA 172.1603. Coba sekarang show IP NAT di R2 dan R4. R2 dan R4. Show IP NAT. Nah, ini dia. What do the inside local IP address have in common? Did any private address cross in the intranet? Jadi di sini jawaban pertanyaannya, persamaan inside lokalnya, IP-nya, ya ini semuanya menggunakan alamat IP privat RFC 1918 di blok 10 124.
ini R4, terus di R2 nya kita ini juga so IP NAT translation. Nah ini dia R2 dan R4, dan 172.16.0. Lalu yang kedua, apakah ada IP privat yang melintas intranet? Di sini tidak ada ya. Ini IP-nya privat ditranslasikan menjadi IP publik sebelum dikirim melintas intranet. Kita close. Selanjutnya yang part kedua, investigate NAT operation across the internet. Langkah yang pertama, kita akan membuat HTTP request dari home office contain IP branch tablet. Dari home office kita akan membuat dari PC aja ya, desktop. Lalu kita kok not responding ya, kenapa sih sebenarnya? Nah ini kita buat HTTP central server PKA. Kita klik go. Sih kampung ini kita coba jalanin sampai WRS. Kita lihat di sini nah di sini inbound-nya slotnya 64.104.222.2232, destination-nya 64.100.102. Nih, sabar. Iya. Terus pemilik inbound ini milik desktop. Terus outbound slotnya ditranslasikan oleh WRS menggunakan port address translation atau PAT. Sekarang kita close dulu, kita lanjutin. Klik chapter forward until the video is over R2. Nih R2. Kita cek di R2. Sekarang kita cek lagi. So API NAT translation. Kita ke real time dulu. Ke desktop. Apa sih?
The template package browser. Nah, center server. Oke. Jadi pertanyaannya di sini, did all of the web package appear in the browser? Jadi jawabannya iya ya, berhasil. Halamannya berhasil tampil dengan sempurna atau sukses. Selanjutnya yang ketiga, pertanyaan investigasinya. Yang pertama, experiment with more package both HTTP and HTTPS and answer the following question. Yang pertama, do the NAT translation table grow? Apakah tabel translation NAT yang bertambah atau grow? Jawabannya iya. Setiap kali perangkat yang membuat koneksi baru HTTP atau HTTPS, pingnya itu baris entry translasi baru akan terbentuk secara dinamis di tabel NAT routernya. Lalu yang kedua, does WRS have a NAT pool of address? Jadi, apakah WRS yang memiliki NAT pool? Jawabannya tidak. WRS menggunakan path port address translation atau NAT overload. Jadi, dimanapun seluruh perangkat LAN berbagi satu IP publik tunggal di interface WAN-nya. Lalu yang ketiga, is how the computers in the classroom connect to the internet. Jadi apakah komputer di ruang kelas atau lab terhubung ke internet dengan cara ini? Jawabannya iya. Jadi mayoritas tadi lab komputer sekolah kampus dan rumah menggunakan teknik PAT atau net overload untuk menghemat alokasi alamat IP versi 4 publik. Lalu yang keempat, why does not use 4 columns of address and port? Jadi mengapa NAT menggunakan 4 kolom alamat dan port? Jadi untuk memetakan lalu lintas dua arah secara presisi. Yang pertama, insert lokal IP dan port asli perangkat di LAN, internet, atau private IP. Lalu yang kedua, insert global IP dan port perangkat internal setelah ditranslasikan keluar. Lalu outside lokalnya, yakni IP dan port perangkat dari luar bagaimana dilihat oleh LAN internet. Lalu outside globalnya IP dan port asli perangkat luar dan global perangkat luar atau perangkat luar internet. Lalu yang kelima, di manakah jaringan insert global dan insert lokal berada? Jadi ada insert lokal berada di jaringan LAN internal klien, lalu insert global berada di jaringan luar WAN intranet atau internet tempat paket melintas setelah ditranslasikan. Lalu yang keenam, perangkat mana saja yang menjalankan layanan NAT dan apa kesamaannya? Jadi jawabannya ada di R2 dan R4 dan WRS. Kesamaannya ketiganya bertindak sebagai gateway atau edge router yang memisahkan area internet privat dan area eksternal publik. Lalu udah gitu doang deh. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.